Lir iler tandure wong sumilir, tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar. Caangon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo baso dodotiro. Dodotiro kumetir bedak ing pinggir, Dondomono jumatono kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sura iyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khosiatul Miyasaroh dari SPI 1 semester 4 dengan NIM U2019-4004. Kali ini tentunya berbeda dengan pembahasan sebelumnya, di mana pembahasan sebelumnya kan mengenai ketupat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tembang yang saya nyanyikan tadi, yaitu tembang Lir Ilir. Nah, sebenarnya ada kaitannya sih, soalnya sama-sama dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga. Nah, ternyata ketika kita berusaha untuk mendalami dan menyelami makna dari tembang tadi itu, ternyata itu sangat berkaitan dengan kehidupan yang kita jalani supaya lebih terarah dan supaya lebih ada tujuannya sebagai manusia, khususnya umat muslim. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan membacakan makna dari baris per baris dan bait per bait dari tembang Lir Ilir tersebut. Tembang ini memiliki makna yang sangat mendalam dan makna khusus karena tembang ini bukan tembang biasa. Nah, sampai-sampai seorang profesor Harpa dari Arizona University yang bernama MC Laughlin itu terkagum-kagum dengan tembang ini gitu, karena menurutnya itu setiap bait dan setiap dinyanyikan, tembang ini terasa masuk dalam hatinya gitu. Nah, untuk alinea pertama yang berbunyi Lir ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo tak senggo kemanten anyar. Nah, itu mempunyai makna bangunlah, maksudnya bukan bangun dari tempat tidur ya, tetapi bangunlah dari sifat malas, bangunlah dari keterpurukan, bangunlah dari kebodohan untuk tidak mengenal Tuhan, yang pada intinya menyuruh kita untuk jangan bermalas-malesan deh gitu. Nah, supaya kan malas itu kan bagian dari penyakit hati ya, karena dengan malas itu kita sering menunda waktu dan menunda-nunda dan seakan-akan tidak menghargai waktu gitu. Nah, di sini juga ditekankan bahwa alangkah baiknya kita itu ya harus berzikir supaya lebih dekat dengan Allah gitu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar. Nah, bait ini mengandung makna bahwa ketika kita telah berzikir, kita akan mendapat banyak manfaat dan impact serta privilege bagi diri kita sendiri. Nah, sebagai buah dari usaha kita untuk dekat sama Tuhan, untuk melebur dengan Tuhan gitu. Nah, kemanten anyar itu diartikan sebagai sebuah pengantin baru. Nah, di situ dijelaskan bahwa maknanya yaitu bersangkut pautan dengan pada masa Sunan Kalijaga itu berkaitan dengan raja-raja yang baru atau awal masuk Islam. Nah, karena baru masuk Islam, intinya kan masih level pertama dari segi keislamannya, seperti itu. Kemudian lirik selanjutnya adalah cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo baso dodot iro. Cah angon, kenapa harus angon? Kenapa enggak raja-raja? Kenapa enggak presiden? Kenapa enggak menteri gitu? Karena cah angon di sini karena cah angon di sini artinya adalah anak pengembala, yang pada artinya
yang pada artinya anak pengembala ini diartikan sebagai seseorang yang mampu mengembalakan hatinya yang mampu mengembalakan hatinya agar terkendali, agar hawa nafsunya tuh terkendali gitu, nggak terbuai sama nafsu-nafsu duniawi seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada mengenai blimbing. Nah, blimbing, kenapa harus buah blimbing? Kenapa bukan buah apel? Kenapa bukan buah stroberi? Karena blimbing sendiri terdiri dari 5 sisi. 5 sisi ini menggambarkan dari 5 rukun Islam atau dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar-dasar kita supaya kuat iman dalam sebagai seorang muslim gitu. Nah, yang nantinya 5 dasar ini, 5 prinsip ini dan 5 rukun Islam ini akan menuntun kita supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, kemudian ada juga kata-kata penekno. Penekno di sini merupakan panjat. Nah, panjat ini merupakan ajaran para wali kepada raja-raja untuk masuk Islam dan mengajak masyarakat untuk mengikuti jejak para nabi dan rasul. Nah, walaupun banyak rintangan seperti yang dikiaskan lunyu-lunyu. Nah, lunyu-lunyu itu kan sulit ya, bayangkan aja kalian manjat tapi ternyata di situ licin, pasti kan sulit. Nah, tetapi dengan rintangan sulit apapun ya harus tetap bertakwa sama Allah. Entah itu rintangannya baik harta, benda ataupun tahta, itu tetap harus kita bertakwa sama Allah. Nah, di sini juga ada lirik mengenai dadat ira kumitir beda ing pinggir. Nah, di situ artinya adalah pakaian takwa kita harus dibersihkan, dan pakaian takwa umat Islam yaitu bertakwa sama Allah, bertakwa sama Tuhannya. Intinya menghindari perbuatan jelek, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat seperti itu. Karena sebaik-baik pakaian adalah pakaian bertakwa. Nah, setelah itu di sini juga ada lirik Dondomono Jumatono kanggo sepo mangko sore. Nah, di sini maksudnya adalah suatu ketika kamu akan mati gitu loh. Intinya para wali itu mempesankan bahwa kamu jangan sampai lupa mati gitu loh, karena segala hal yang kita lakukan di dunia ini itu pasti ada pertanggungjawabannya, baik hal baik atau hal buruk. Nah, karena akan ada pilihan baik dan buruk, nah daripada milih yang buruk kita lebih baik memperjuangkan yang baik gitu kan. Nah, kemudian perbaikilah dan sempurnakanlah keislaman kita agar kita selamat dan pada hari pertanggungjawaban kelak. Pakaian takwa kita sebagai manusia biasa pasti terkoyak gitu. Kita sebagai manusia kan gak luput dari salah dan pasti terkoyak gitu. Nah, karena untuk itu kita diminta untuk selalu meminta maaf atau minta ampun sama Allah atas segala perbuatan kita, baik dan buruknya kita. Karena sebaik apapun kita di dunia pasti akan tetap kecil di mata Allah. Kita adalah manusia yang lemah dan hanya butiran pasir gitu loh, dibandingkan kekuasaan Allah dan kebesaran Allah gitu. Kemudian lirik yang selanjutnya adalah mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya sura iyo. Nah, di sini memiliki makna bahwa selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih punya nyawa, kita harus senantiasa mohon ampun kepada Allah, menahan hawa nafsu duniawi yang dapat menjerumuskan kita dan senantiasa bertakwa kepada Allah sebagai bekal pertanggungjawaban kita kelak, yaumul hisab dan yaumul mizan ya. Kita juga berharap suatu saat nanti pasti timbangan kita harus berat ke kanan gitu. Semua pasti berharap masuk surga dan mencapai kenikmatan yang luar biasa di sana. Nah, setelah itu para wali juga mengingatkan agar para penganut Islam melaksanakan hal tersebut. Ketika pintu hidayah masih terbuka lebar, ketika kesempatan itu masih ada di depan mata kita, ketika usia masih menempel dalam diri kita, jiwa juga masih sehat, kemudian dikasih nyawa. Nah, kita harus memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, dengan bertakwa, dengan bersyukur, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah kasih gitu. Nah, sambutlah ini dengan sorak-sorai, senantiasa bersyukur dan menegakkan syariat. Seperti itu. Surah ayo ya kita harus bergembira gitu ketika suatu saat nanti ternyata timban kita berat ke kanan dan kita tinggal memetik buahnya gitu. Sebagaimana yang disampaikan atau sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 24.
yang artinya mari kita terapkan syariat Islam sebagai tanda kebahagiaan. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Itu adalah keterkaitan ya antara firman Allah dengan tembang-tembang yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang digunakan untuk mengajak masyarakat supaya bisa masuk Islam, supaya Islam menyebar gitu. Karena Islam sendiri masuk ke Indonesia, ke Nusantara, khususnya Pulau Jawa tidak memaksa sama sekali. Justru Islam berakulturasi dengan budaya yang ada dan tidak pernah menghilangkan budaya yang sudah ada. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai sejarah perkembangan dari sejarah dari ler ilir, kemudian juga sudah dijelaskan bagaimana makna tersirat yang cukup mendalam dan ternyata menyentuh juga di hati kan. Maksud dari para wali dan pesan demi pesan dari para wali yang tersirat dalam tembang tersebut gitu. Nah, sekarang saya mungkin akan lebih mengomentari bagaimana zaman milenial memandang tembang, kesenian seperti tembang. Nah, menurut saya usaha yang sudah dilakukan oleh para generasi milenial sudah cukup baik, di mana saya sendiri adalah seorang anggota paduan suara, mantan anggota paduan suara dari sekolah saya dulu, di mana di situ ada pelestarian tentang tembang-tembang kesenian yang kemudian dicampur atau dimedley menjadi satu hingga akhirnya terciptalah sebuah karya seni di aransemen ulang dengan musik yang dengan langgam yang baru gitu. Intinya langgam yang baru dan tidak mengubah langgam aslinya. Nah, kemudian juga ada komunitas-komunitas seni seperti sanggar dan juga komunitas seni yang lainnya untuk melestarikan itu. Kemudian juga sekarang alhamdulillah meskipun generasi muda sudah terkecoh dengan media sosial, akan tetapi media sosial itu masih kaya dengan postingan-postingan seni seperti contohnya tembang. Kemudian juga di sekolah-sekolah entah itu dasar, menengah pertama ataupun menengah atas juga ternyata masih ada pelajaran tembang itu yang merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus ada saat kita bersekolah gitu loh. Nah, menurut saya sudah cukup baik, akan tetapi sedikit tergerus dengan budaya luar. Nah, sehingga suatu kesenian yang tak hanya dilihat dari eksistensi tetapi esensinya hampir kalah dengan seni yang hanya menampilkan eksistensi. Seperti musik-musik K-pop ataupun musik-musik disco yang hampir mengalahkan musik-musik tradisional. Nah, oleh karena itu ya semua tergantung bagaimana kita menyikapi dan semua tergantung kesadaran diri kita gitu loh. Jadi tak elok rasanya ketika kita mengomentari orang lain ini dan itu harus ini dan itu, tapi kita sendiri juga jauh dari kesadaran untuk melestarikan kesenian-kesenian lokal gitu. Nah, semua adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan, untuk sama-sama menjunjung dan sama-sama mempertahankan supaya nggak diakui oleh orang-orang luar negeri seperti Rock Ponorogo yang sempat diakui oleh Malaysia. Nah, besar harapan saya sebagai generasi muda agar unsur-unsur seni, agar setiap budaya yang tersedia yang sudah diturun-temurunkan oleh para leluhur khususnya Wali Songo untuk umat Islam itu ya dilestarikan. Dan pesan saya buat generasi muda yang lainnya, ya ayo kita sama-sama tingkatkan kesadaran diri untuk melestarikan apa yang sudah diturunkan atau diwariskan dan untuk sama-sama menjaga apa yang seharusnya kita jaga, yaitu budaya-budaya yang budaya-budaya yang nilai esensinya itu lebih besar daripada eksistensinya itu. Nah, karena esensinya lebih besar dari eksistensinya, maka tugas kita adalah kembali mengeksiskan, kembali mengetrenkan, kembali memviralkan budaya-budaya lokal gitu, budaya-budaya lokal khususnya kesenian Islam seperti itu. Nah, kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhidayah inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.